Selamat apa nih? Selamat malam Almimi. Dulu nama lu Almimi lu dari mana? Apaan sih zaman apa tuh? Zaman Twitter. Nama lu masih Almimi? Twitter lu masih ada gak sih? Udah jarang dibuka, cuman paling kalau gue lihat-lihat aja, iseng-iseng gue buka. Kadang-kadang sih nggak intens kayak beberapa tahun. Tapi dulu Twitter banget ya, zaman kuliah lah gua tuh. Semua orang sih. Iya, sekarang Semua orang. udah enggak sih. Twitter itu komunikasi dari orang-orang yang jauh gitu. Mana lebih ada enak. Dulu kan tempat kagak sih, emang lagi zamannya Twitter aja kayaknya dari zaman dulu tuh. Kalau yang buat musik apa sih? MySpace. Ya zaman gua main di situ. MySpace. Lu sampai kenal ini ya? Si Semua Alfi. band-band. Enggak, si Alfi yang gua kenal kan. Si Alfi lu kenal di mana? MySpace si kan? Alfon itu ya? Hah? Yang kenal di MySpace kan? Wibu banget iya. Ibu-ibu. Jepang banget kan dia. Jepang. Mana ada. Apa Korea? Sekarang mah Korea dia. Oh di iya, Korea ya. Yang dia di Korea. Dulu zaman lu di apa sih? Aduh, sampai lupa gue di bar apa? Gue di Beer Garden. Beer Garden. Gue ke situ sama si Afi kan? Iya. Iya enggak sih? Iya kali. Iya. Lupa gue berapa tahun yang lalu ya. Yuk main yuk. Mana ya gitu? Buat si Mimi. Tahun berapa tuh ya? Itu sosial media itu gue banyak kenal orang-orang yang akhirnya jadi teman, jadi deket. Itu banyak banget. Tapi emang dari sosmed tuh, MySpace ya? MySpace. Ini kayaknya pertama itu kalau nggak salah ya Facebook sih. Friendster. Ya Friendster. MySpace. LC, Live Connector, MySpace. Live Connector tuh apa ya? Ada semacam kayak ini bukan? Oh tahu gue LC. Iya. LC tuh nyambungnya waktu itu ke MySpace kan, akhirnya kayak enggak. Gue tuh lebih sering nemu orang di LC tuh jadinya ke MySpace. Tapi itu enggak bertahan lama. Nyari cewek-cewek lu ya LC. Bukan. Emang waktu itu kan lagi perkembangan. Ya kan kagak mungkin juga ngobrolin cowok lu. Cowok di chat. LC Live Connector, inget lu? Iya. Sempet main Lep. Main. Pernah. Gue pernah bikin akun itu. LC. Dari Friendster itu. Iya, Friendster. LC. Terus MySpace. Habis itu baru Facebook. Twitter dulu. Twitter hampir kurang lebih Twitter sama Facebook hampir sama. Oh banyak dapet temen di situ. Twitter banyak banget dari band, dari personal. Ya, lu dapet temen tuh gimana di Twitter maksud gue? Maksudnya kan lu itu ngebales-balesin gitu? Apa gimana? Ya dari teman ke teman jadi nyambung gitu dan. Tapi bukan temen yang baru kan bukan. Maksudnya? Enggak, yang baru juga. Yang baru juga. Gue nggak ngerti sih cara kenalan di Twitter tuh, maksud gue ya. Kalau di MySpace kan lu kayak temen terus kayak ngobrol gitu kan. Kalau di Twitter kan nyampa doang biasa kalau gue. Sama bisa ngobrol juga kan. Ya iya, cuma dari kan mention. Terus kalau yang niat banget cari cewek atau apa segala macam kan berlanjut ke DM. Wih, berlanjut. Tapi gue jarang loh yang. Iya, Mi percaya gue. Aduh, gimana Mi, sehat Mi? Sehat. Iya. Udah lama ya gue gak ketemu lu ya? Gak tau, terakhir mah di tempat di kiri. Oh iya di kiri. Cuman kalau lumayan berapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu lah. Pas buka. Iya. Lebih lah, pas buka tuh lebih. Oh iya benar. Bulan berapa? Sebelum puasa kayaknya kan. Lebih. Tapi lu ini bersihan sekarang. Bersihin gue jauh banget sama yang dulu. Gak kayak gue, maksud gue tuh masih ini parah gue. Ya sama aja. Sama yang mana? Ya enggak, lu sekarang masih terawat gitu kali ya kayak. Karena mungkin di rumah aja dan gue dan. Apaan gue di rumah aja gini. Karena gue paling keluar itu bawa mobil paling ke mall atau kemana gitu kan. Enggak. Lu pakai krim malam ya? Enggak. Gue enggak gue apa-apain. Soalnya gue kalau pakai krim-krim itu kalau kena sinar ultraviolet atau merkuri itu jadi tambah merah terus ngitemin deh. Oh. Tapi bersihan serius nih. Gue pengen juga cuman males. Gue cuci mukanya males sih. Gue pernah ngerasain itu dulu pakai pemutih yang kayak RDL itu keras banget itu. Set. Emang putih sih, cuman kalau kena matahari merah.
merah. Kenapa terus ya? Gara-gara tipis. hitamnya hitam banget akhirnya. Enggak, ini jadi kayak kebakar kali ya? Mungkin karena lapisan banyak yang ngelupas gitu jadi tipis kali. Tahu juga gue, tapi yang gue rasain gitu. Gue nggak lagi akhirnya. Tapi lu maksudnya sekarang kan rajin cuci muka kayaknya apa gitu? Rajin gue kalau emang gue sempetin lah kalau misalkan gue mau tidur. Iya, gue Paling males gue banget. ya itu doang sih, cuman cuci muka, gosok gigi udah itu doang. Iya, gue cuci muka paling males banget, sumpah. Itulah. Tuh, mana nih? Kalau dulu ya. Enak juga ya studio lu. Kenapa enak? Kagak. Jadi pengen punya. Buat streaming game ya? Pengen sih. Ada lah, cuman nggak sekarang kayaknya. Dengan ini waktu luang gua kan kebanyakan ngegame. Ya sambil streaming lah. Kan iseng-iseng. Nantilah itulah. PC aja belum kebeli dan. Ya PC kan ngerakit udah Lumayan murah. ya, mahal juga loh itu. Mahal di Budgetnya. VGA doang. Kagak usah yang ini banget Mi. Kayak cukup lah. Gue tuh mau ini ngobrolin masalah dulu. Masalah dulu banyak banget ya. Enggak lah, pokoknya yang satu itulah. Yang apa? Lu masuk pesantren. Iya. Gila sih lo itu. Kagak sih. Enggak salah langkah kayaknya. Cuman emang lagi nafsu ya. Nafsu. Susah emang. Waktu itu kan dari ini. Jadi ceritanya tuh kan gue zaman Kaskus tuh. Gue jualan kacamata kan waktu itu kan Oakley kan. Ya intinya mah gue ketipu aja sama itu orang kan. Akhirnya ya nggak tahu namanya masih jiwa muda ya. Ya udah gimana caranya gue cari ini orang. Ya akhirnya dapet lah ini orang. Ini orang tuh apa namanya? Di Twitter. Di Twitter gue cari nemu jual handphone ke orang lah gitu. Gue lihat pas gue klik orangnya mutualnya tuh ada ternyata teman gue. Gue tanya lah sama temen gue itu kan, lu namanya Gotra tuh. Tra, lu kenal sama ini temen gue kayak gini, gue ceritain lah. Akhirnya kan yang COD waktu itu gue kan, dia orangnya gak jadi. Itu lu pancing-pancing dulu gak sih? Enggak, karena dia udah mau deal, mau COD sama yang temennya temen gue. Makanya kan akhirnya gue yang COD-in. Ya, jadi perantara dong, tetap lu pancing pakai temen lu yang kenal sama dia. Iya. Itu, pokoknya udah jadi COD. Gue dari Bandung ya, bela-belain parah. Gue itu nyewa mobil itu. Gue aja kaget, gue lagi main sepeda tuh. Main sepeda di mana lu? Gue lagi main sepeda. Lagi muter aja gue lagi main sepeda tuh. Gue kan emang dulu lupa gue gimana sih main sepeda kan dulu gue dari fix gear apa segala macam gitu. Seneng goes lah. Gue di telepon waktu itu masih BB ya, pakai BlackBerry. Lu telepon Inot apa sama telepon gua? Di telepon Inot. Kenapa lu yang ditelepon ya mesti Inot? Gak ngerti gua. Mi, sini dong. Apa sih namanya? Ada ini si Dani lagi ada musibah gini-gini loh. Kenapa? Akhirnya gua dateng lah. Gua simpen sepeda gua dulu. Akhirnya gua dijemput si Inot sama Bewok. Dan Dana. Oh iya, Dana Bewok si Inot ya. Makanya gue bingung ada lu tiba-tiba gitu. Ada si Mimi. Waktu itu nggak tahu gue lupa lah pokoknya, nggak tahu si Inot yang ajak si Mimi jangan gitu atau gimana, gue lupa pokoknya. Kenapa kepikiran ke gue sih? Enggak, makanya gue juga lupa Mi, entah gue yang ngajak, maksudnya nyuruh si Inot ngajak lu atau si Inot inisiatif ngajak lu, gue lupa loh pokoknya. Mungkin inisiatif kali. Si Inot bisa jadi. Maksudnya kayak tukang ribut sih. Gue dari Bandung tuh berdua karena waktu itu posisinya gue lagi gelisah gitu, nggak bisa tidur dan ngantuk. Gue temen gue bertiga gue. Iya bertiga lo. Sama si Doyok. Bandung itu yang pas kita ketemu di Gelael Pancoran. Iya, sama si Doyok gue dari Bandung. Gue juga bertiga. Iya, almarhum tuh si Erwin udah meninggal. Udah meninggal itu. Tahun kemarin. Udah kan ketemu. Gua ya udah ke situ makanya udah lu gila sih Dan. Gue pas diceritain tuh pas dijemput ya. Pas dijemput itu. Dijemput di dalam mobil baru diceritain si Dani gini kena tipu.
Sekarang orangnya udah lagi dipancing, dapat akhirnya mau COD-an di sekitar Pancoran lagi Gelael gitu lah. Waduh, gua di jalan tuh ya. Ribut ini pasti. Kenapa lu malas ribut ya? Lu kan tukang ribut. Gue lagi malas dan waktu itu sebenarnya gue udah ya udahlah, gue nggak mau fisik-fisikan lagi gitu tuh. Udah nggak mau main fisik segala macam gitu, adu fisik. Terus akhirnya udah jalan mau gimana lagi? Pas ketemu lo itu kan, oh ya udahlah. Pas ketemu di jalan sama lo, yang kita cari tempat itu. Waktu itu lu naik mobil siapa sih? Mobil si Bewok ya? Bewok. Mobil taruh mana ya? Di Gelael juga kalau nggak salah. 2 mobil emang? 1 mobil. Berarti kan mobil si Bewok taruh. Apa mobil siapa yang ditaruh ya? Pakai mobil lu deh. Iya, itu mobil nyewa. Ditaruh di Sike apa di Sike? Iya. Sike, sekitaran situlah Pancoran. Di belakang Tebet itu kan. Tebet situ. Di situ, janjian sini aja. Oh, di sini terlalu rame. Rame orang ya. Akhirnya gitu, lu belokin di daerah situ kan. Gelael sepi pas mau tutup tuh ya, udah tutup. Kan di dalam mobil kan gua udah kasih tahu, lu tarik orangnya, ambil barangnya apa segala macem. Lu lebih penjahat, suruh ambil barangnya parah. Iya gue inget tuh, pokoknya gue duluan yang mukul gue. Iya. Ya kan lu yang punya masalah. Agak gemes aja gue waktu itu. Parah sih. Tapi gila sih. Orangnya gede banget buset. Parah pak. Gede banget itu. Sampai berapa kali gue jedak-jeduk nggak jatuh. Pas terakhir gue hajar selangkangannya. Emang lu hajar selangkangan? Yang tengah-tengahnya itu baru dia jatuh tuh. Parah sih lu. Itu parah sih. Sampai sebenarnya tuh rame banget itu security. Iya, sebenarnya tuh siapa ya yang ini ya, yang narik gua kayak, "Weh, udah cabut gitu kan." Cuman gue kan, "Weh, ntar dulu." Ada temen lu yang narik. Siapa si Erwin? Karena udah ada security. Polseknya juga kan gak jauh dari Gelael. Bukan polsek itu. Orang samping-sampingan langsung. Bukan, itu Mi, Polantas. Lalu lintas sebelah. Iya, kantor. Kan kalau polsek yang di belakang sono. Kan iya, Polantas yang datang dibawa ke situ kan akhirnya. Dibawa ke situ baru diiniin ke Polsek Tebet. Ya, karena lu kasusnya kan 2. Apaan kasusnya 2? Ya kan yang masalah gua kejadian di Bandung. Di Bandung gua nggak bisa ngelapor, gua mesti ngelapor di Bandung saat itu kan, karena TKP-nya di Bandung makanya. Nggak bisa, makanya lo harus 2 ini. Dia nggak bisa ngurusin yang Polsek Pancoran ya, masuknya itu. Tebet ya? Apa Pancoran? Tebet gua nggak salah. Ya, Tebet itu ya otomatis langsung ke Polres Jaksel. Ya iya dibawa. Lu waktu di Polsek di mana Mi? Gua di mobil. Makanya kata gua. Si Mimi. Kita kan di muter-muter dulu tuh pas dari yang debat di situ. Kalau orang ini penipu, kita nggak tahu kan dia buka SIM card handphonenya itu. Yang dibuang. Dia langsung buang itu. Iya kan. Nah temennya katanya wartawan kan. Temen kakaknya. Temen kakaknya. Nah dia langsung visum di situ. Nah iya. Gue kan berpikir saat itu udah nggak beres nih. Gue tahu langkah-langkah orang-orang yang mau panjang visum itu tuh. Wah kata gue nggak beres. Kan kita malam tuh dari sore sampai ke malam. Ayo kita kata oskepnya kan, ayo kita ke Polres Jakarta Selatan. Di mobil kita itu Dan, yang gue bawa dari Serang itu, Inot sama Dana Bewok. Kan gue juga bawa. Senjata tajam semua Dan. Gue juga bawa temen gue. Untungnya. Kagak, gue yang ngingetin. Gue telepon, gue baru inget pas jalan kan. Iya benar. Pas jalan, anjing. Ada barang di mobil. Oi, barang. Untung di mobil belakang kan. Iya, untung polisinya di depan, gak ada yang di mobil kita. Gak ada. Kita suruh ikut. Sebenarnya kita kabur bisa. Iya, kita suruh ngikutin doang kan. Kita juga bisa sebenarnya kabur bisa. Orang dia mobil sendiri di depan. Itu kita berhenti dulu di taman, kita taruh. Lu, gua di mobil depan. Iya, gua di belakang paling belakang. Makanya gua bilang kan,
buang ke taman-taman apa sih itu anjing, gue nggak tahu tuh. Taman apa ya? Pas kita balik lagi ke situ nggak ada katanya. Ada katanya pas lu ngambil sama si bewok balik kan, masih ada. Temen gue yang Gua itu masih- enggak, gua kan pulangnya beda. Oh iya betul. Beda. Gua itu gelagat gua nggak- Kagak anjing lu, mana si Mimi nih kata gue. Gua kenapa ya, dan gua kalau yang begitu-begitu punya firasat sendiri loh, dan kalau udah masuk begitu udah nggak beres nih, panjang. Makanya gue bertahan, udah not gue di mobil aja, gue nungguin mobil lu aja. Itu waktu malam berarti lu bilang gitu tuh, waktu turun ke malam kan? Nah, malam gue di mobil aja sampai pagi, ini orang nggak keluar-keluar, nggak beres. Langsung gue telepon teman gue, sampai kepanasan gue di dalam mobil. Ih makanya lu dalam mobil ngapain gitu kata gue. Sampai Upacara ya? handphone gue itu udah 1 bar. Gue akhirnya telepon teman gue, si Ferry dulu manajernya PW Gaskin dulu. Gue kan dulu dekat sama anak-anak itu kan. Gue telepon, gue di Polres Jakarta Selatan gini, gila lo, apalagi lo yang Terus ini. kagak, lu keluar dari mobil tuh gimana? Keluar aja biasa? Jalan aja gue. Mobil gak dikunci dong? Nggak dikunci, ngapain kan di dalam Polres, Iya juga sih. di parkiran. Itu yang ngeliatin gue banyak dan keluar. Iya makanya kan orang kan kayak dalam mobil Ternyata ngapain? pagi itu ternyata gantian apa sih, apel apa Iya gitu. itu kan apel upacara kan biasanya. Ya udah gue bablas aja. Akhirnya dijemput lah sama teman gue. Gila lu Mi, sampai kapan lu ribut terus begini? Bukan gua. Gue bilang bukan gue cuma ngebantuin dari dulu. Gue nggak pernah punya masalah fair sama orang kata gue. Gue cuma ngebantu doang lu. Gila ya. Akhirnya mampirlah gue di tempat dia. Akhirnya ngecas handphone segala macam. Udah gitu gue balik lah. Ya udah dikasih nih transport. Udah ngilang aja dulu katanya sebentar. Lu berarti balik duluan ya? Balik duluan. Iya soalnya kan gue di dalam tuh gua. Ya itu sisanya gue di dalam di awal. Panjang. Gue yakinnya wah panjang nih kata gue. Lu tau gak sih pas di dalam tuh kayak gue berpikir kayak gue emang salahnya nggak info ke rumah. Gue berpikirnya kayak besok pagi juga keluar gitu berantem doang gitu Gue kan. infoin cepet itu dan gue pasti langsung di Iya, cuman kan gue berpikirnya waduh udahlah gitu kayak cuman gampang berantem. nih karena dia yang salah gitu kan. Iya. Tapi bukti-bukti lu nggak kuat ternyata. Ya terus gue nggak bisa ngelapor juga karena di Bandung TKP-nya Mi. Ayo gue mau ngelapor kan juga nggak bisa mesti di Harusnya Bandung. ada laporan dari sana dulu ya. Mungkin bisa ya. Nah, ya mungkin ini juga apa? Ya maksud salah gue juga harusnya gue lapor dulu di sana ya gitu. Ya emang tapi udah emosi ya susah. Udah gue di BAP tuh sama ini semua. Oh, yang di BAP juga ya udah kayak maksudnya kagak yang serius tau gak lu kayak yang gitu polisi juga ngeliat ini orang kayak ini gelagatnya gitu. Udah di BAP juga akhirnya kan gue kayak maksudnya ya udahlah kayak gak enak maksudnya ya gue yang ngajak gitu atau gue ya akhirnya pasang badan sendiri sampai itu orangnya gitu dipukulin rame-rame enggak pak dia doang gitu gue maksudnya udah gue bilang gue aja Lu pasang badan ya. wah masa katanya sendiri bisa kayak gitu. Ih, Pak. Kan orang Banten Bapak lihat KTP-nya anjing sih. Siapa yang ngomong si Inot siapa ya? Berarti yang di dalam itu 5 orang ya? Iya dong. Gua, temen lu 3, almarhum si Doyok, si Inot, Inot, Bewok. Iya, 5. 5. Kan di situ kan 6. Gua doang yang ini kan, Iya. yang nggak ada. Udah tuh masuk itu isolasi. Baik. Feeling gua jalan itu bener berarti udah nggak beres nih. Isolasi. Isolasi. Jadi gue pikiran gue tuh apa namanya? Ya pagi tuh udah kayak ya udahlah kayaknya maksudnya inilah gitu pagi. Ternyata enggak, masih lanjut sampai malam. Baru panik. Waduh, gua nelpon gua ke Susah rumah. kan udah masuk BAP. Bukan. Iya pokoknya intinya mah ya gua inilah nyokap gua ngelapor ke ini ada Iya. berkasnya udah naik ternyata. Udah naik ternyata. Ya susah Padahal gitu. bisa dicabut tuh harusnya ya. Harusnya. Cuma kan ini harus ini ke orangnya. Cuman orangnya waktu itu kan nggak mau damai itu. Ya udah, akhirnya hari keberapa ya? Hari kedua. Anak-anak keluarnya Hari kedua kalau nggak Hari salah. kedua. Hari kedua
Ya udah kan pada yang lainnya kan itu parah sih sampai kakaknya si Bewok tuh Siapa? pengacara tuh si siapa sih? Yang ini Si mantan lakinya Fatma. bukan Ola Ramlan, siapa sih? Oh, Pokoknya parah itu sampai maksud kayak polisi sampai bingung kayak ini siapa ini orang gitu guys. Akhirnya udah tuh ya mereka apa ya anak-anak keluar pergi pulang kan gitu. Anjing gue sedih banget sih tuh kayak anjing gue sedih. lu di vonis berapa sih berapa itu? Sebenarnya kalau divonis itu gue tuh divonis bebas karena udah damai di tengah jalan. Cuman kan tetap persidangan harus tetap berjalan nih gitu. Akhirnya kan di tengah-tengah damai orangnya. Brengsek emang. Tapi kan lu udah berapa bulan lu? 4 bulan 20 hari sampai beres sidang. Gua 2 bulan di Polres Jakarta Selatan. 2 bulan 20 hari lagi di Cipinang. Rutan. Iya. 2 itu langsung. Iya. Oh gue kaget pas itu kayak. Gue tuh kaget dari ruang isolasi. Saya kan masa udah digurus kan. Panggil. Wih gue udah seneng aja tuh. Wih yang di dalam anjing. Wih ntar jengukin gue ya gini. Begitu sih kalau yang gue denger. Taunya. Gitu. Suruh tanda tangan anjing pindah ke atas anjing. Bukan balik anjing. Suram banget ya. Itu pengalaman. Cuman banyak banget ini ya apa ya? Ya pelajaran yang gue dapat. Iya hikmah-hikmahnya yang diambil banyak. Tapi satu Mi, yang akhirnya maksudnya gue kepikiran ya. Itu kan buat gue ya. Yang nolong gue tuh udah inilah gitu ya. Tetep gak bisa. Emang gue berpikir jadi kayak udah lu masuk aja dulu, lu mesti ada yang dirubah gitu, kayak lu mesti banyak belajar gitu. Akhirnya tuh gue berpikiran kayak ya udah mau siapapun yang nolong, kayaknya emang nggak bisa, emang gue tuh udah disuruh, udah lu situ masuk lu gitu, diingetin. Iya, kenakalan laki-laki lah wajar itu. Iya, cuman parah sih. Tidak memalukan juga sih. Enggak lah, makanya itu pengalaman itu buat gue malah bukannya gue bangga ya, cuman gue kayak itu pengalaman hampir apa ya merubah gue banyak lah Mi, yang membuat gue berpikir kayak gitu banyak banget pengalaman yang gue dapet gitu. Kalau gue jadi males ngitungnya. Gitu apa? Yang kejadian serupa kayak gitu. Banyak lah lu mah. Banyak. Lu pernah gak sih ini masuk pesantren? Belum pernah. Tapi kalau masuk doang pernah. Masuk ngapain? Maksudnya besuk? Karena ditahan doang beberapa jam. Isolasi gitu ya. Kejadiannya waktu itu ada acara di Pandeglang lah. Anak-anak pasti tahu nih. Apaan lagi? Iya kalau berantem lagi. Berantem. Ada ini acara musik gitu di Pandeglang. Ada yang dari Serang juga diundang ke sana. Ada juga yang dari Bandung. 2 band itu ya. Terus rame lah. Terus namanya laki-laki ya. Minum apa segala macam. Tapi masih kondisi sadar lah. Kontrol. Pas pulang kita kan konvoy nih. Terus ada motor ngebut nih. Rese. Motor King kalau nggak salah. Ngebut. Kita lagi nyantai nih. Naik motor. Naik motor. Lagi nyantai. Tiba-tiba motong lajur ini gua nih. Cet sampai kena ban belakang dia sampai kena ban depan gua. Terus? Gua kaget dong. Dia oleng nggak? Tapi oleng. Enggak. Tapi dia jalan terus. Iya karena ngebut kali. Set gitu tuh. King siapa sih? Motor garong kan. Wah emosi dong gua. Gua kejar. Ternyata ada temen gua ngelihat nih anak-anak dibalap lah dia motornya agak kencengan dikit lah. Dipalang gini kan. Jadi dia berhenti dipalang gini, dipukul lah sama temen gua, jatuh dia larinya ke rumah warga. Gua kejar sampai situ ya ajar-ajarin lah begitu. Ya terus warganya gimana? Ternyata warganya ngebantuin di daerah 320 Badak Putih.
di situ. Iya, terus lu mukulin kan? Terus keluarganya bantuin dia apa bantuin lu? Bantuin mereka. Dia orang situ kali. Bukan, ternyata orang mana sih? Labuan apa mana, mau ke Belaraja apa mau ke Cikupa gitu ya. Kasian banget, dan udah kepalanya gue bentur-benturin. Udah helm gue pecah. Itu warganya mukulin gua. Rame banget dan orang-orang situ. Ya lu masih di situ terus. Pukulan kayak hujan loh. Gua gini-giniin aja. Akhirnya ada temen gua dari Comas ya, bapaknya punya inilah, ada nama lah di situ. Akhirnya didamain lah sama dia. Udah didamain, dia itu om sama ponakannya. Si korbannya itu kan. Nggak lama setelah gitu udah damai, dipegang gua, ada yang megang gua. Gua lihat polisi dong. Dibawa lah gua ke kantor. Ya kan udah damai maksud gua. Ya kan damai sama orangnya. Kalau polisi kan nggak mau tahu. Nyari duit. Tadi ini. Nggak tahu juga. Iya maksud gua kan udah damai. Dibawa. Jadi gue di situ sama si korbannya, 2 orang itu, om sama ponakannya itu. Gue ditahan di situ. Itu anak-anak rame banget di situ. Namanya habis pulang acara kan, anak-anak konvoy, rame banget. Rame banget itu. Kadang ngapain anak-anak maksud gue? Nungguin gua. Iya, terus karena ini bawa lu doang. Gua doang. Kan temen lu yang berhentiin awal. Dia cabut duluan. Ini kayak lu berarti. Cabut duluan. Gua masih tetap bertahan di situ. Dia sama pasang badan gua. Gitu. Karena proses damai tadi kan, karena itu. Ya udah, gue juga sama itu, minta maaf. Dia juga sebenarnya dia yang ngaku salah. Emang dia lagi buru-buru katanya gitu. Kan kita kondisi kita kan emang lagi jalan santai gitu. Terus gimana? Karena kelamaan ada teman kita juga nih. Teman kita juga dia bawa jeep, ya kan? Bawa jeep. Adalah mungkin masih ada jabatan lah bapaknya. Terus ada juga dia nelpon orang gini. Terus akhirnya si polisi itu ada yang nelpon. Nih Pak, gini, ditelepon lah. Akhirnya gue disuruh, ya udah itu pengobatan aja sana, kamu bayarin pengobatan. Akhirnya gue bawalah pengobatan ke rumah sakit. Ya gue bayarin pengobatannya. Maksudnya lu cuma berapa jam doang jadi di situ? 2 jam lebih lah, hampir 3 jam. Lumayan lama sih, bete. Haji gablak tuh, bayangin gimana gua lu. Tapi yang paling parah tuh di ruang isolasi sih. Itu parah nih. Maksudnya kayak lu tidur, lu bangun, lu nggak tahu itu jam berapa gitu. Jadi kayak udah parah. Itu kayak waktu lama banget, parah. Ya mungkin kalau si Inot, si Bewok rasain pasti di ruang isolasi itu gimana, waduh parah. Gak ngerasainnya mereka ya. Gue paling sebentar gitu, jam-jaman gitu apa. Sama sih waktu zaman-zaman gue STM gitu juga. Sama. Cuman kan itu mah emang nggak bisa ditahan kan kalau itu. Di bawah umur kan masih. Iya. Cuman kayak zaman dulu, kalau zaman masih sekolah kayak berantem ya udah kayak lumrah aja ya. Maksudnya iyalah, bukan kan ngomongin barang namanya, ya, rapuk doang. Namanya pride sama sekolah gitu. Kan waktu itu kan zamannya begitu. Aduh, ini pengalaman banget. Gila sih. Gak jelas sih sebenarnya, gak jelas. Ya maksudnya jiwa ininya. Ya mungkin kalau dari situ nggak dapet pelajaran itu, ya nggak tahu ya. Menggebu-gebu banget itu. Iya, parah sih, parah. Gebu, waduh. Dari situ banyak. Dari dulu, kalau dulu kan enak. Kalau misalkan main fisik, jebret, selesai. Iya. Gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Udah main visum aja kan sekarang. Iya, makanya waktu naik, kita polisi tinggal ambil BAP. Iya. Malah kalau bisa pancing-pancing biar nih pukul gitu. Iya. Biar udah salah dipukul bisa jadi bener gara-gara visum. Iya.
Gitulah. Udah jangan lagi lah. Parah sih. Gue sih udah ini ya. Gue sama orang aja gue udah takut loh ngelihat orang-orang berantem gitu. Bukan. Takutnya bukan takut ini ya, kasihan ke orang yang dipukulinnya apa gimana gitu. Iya Mi, jadi lebih kayak aduh gitu. Ngapain sih gitu, kayak udah lebih ngapain sih lu gitu berantem gitu kayak. Tapi dari main fisik itu yang berantem itu banyak, dan gue musuh-musuh gue gitu yang dulu ya. Sekarang akhirnya jadi akrab, jadi temenan karena mungkin kedewasaannya udah ada. Iya, cuman kalau dulu tuh kayak maksudnya di sekolah pun lu berantem, abis itu udah gitu, kayak udah kan gitu. Iya. Nggak yang ini. Makanya aduh. Udah nggak ada masalah lagi. Ih, cuman maksud puas gitu walaupun lu bonyok ya udah puas gitu. Tapi kalau gua gimana ya? Orangnya nggak mau kalah sih, dan bingung gua. Lu banyak berantemnya sih. Nggak mau kalah. Iya dulu gua nggak mau kalah. Gua harus menang. Gitu. Kalau gua kalah waktu itu, gua lanjutin lagi nanti. Tapi sekarang gua ngeliat orang berantem aja gua takut, kasihan. Nah iya, sekarang tuh kayak gua nggak tahu ya, kayak udah ya apa bertambahnya umur gua apa kayak ngeliat orang berantem kayak aduh gitu kayak. Ya kalau dulu kan mungkin jiwanya masih ini banget ya. Iya, masih menggebu-gebu gitu. Terus lingkungan juga kan. Barbar sih dulu. Barbar. Nah lagi cerita kalau ya si Bewok berantem, tukang berantem si Bewok juga. Parah sih. Gue malah gue lagi buang-buang jauh itu udah lama itu yang berantem gitu. Iya nggak penting sih. Nggak penting. Nah, yang mirisnya lagi kan sekarang banyak anak-anak kecil gerombolan gitu tawuran pakai senjata tajam. Gue suka sebel loh gitu, sumpah aja. Maksud gue kayak kalau di Bandung itu pernah kejadian, ya anak-anak sekolah Mi, ya kan dikasih minum, dikasih obat gitu kayak aduh. Ya awal-awal gangster kan dari itu yang kalau di Bandung geng motor gitu kan. Iya, makanya maksud gue kalau lu mau berantem ya mendingan pemerintah tuh nyiapin udah gitu ring gitu. Iya, lu mau hancur-hancuran ya gitu. Ya emang begitu. Iya kan kayak dulu lu maksudnya jadi sekolah ada wadahnya iya. Gitu. Lu kalau mau 1 lawan 1 gitu, nggak usah pakai barang gitu. Parah sih itu. Maksudnya kayak ngeganggu ke masyarakat umum jadinya gitu. Kasihan nih waktu di Bandung tempat apa? Warmi itu, warung Indomie. Aduh, maksud gua yang orang-orangnya usaha gitu kan kasihan. Iya, akhirnya ini juga yang punya usaha yang terganggu, yang rugi. Makanya aduh. Di sini kan sempet tuh di Serang ya. Maksudnya ini gangster kayak. Ada. Sekarang katanya pas gue dengar kemarin banyak bocah-bocah gitu. Banyak. Kan lu sempet base camp di sini. Ya ada anak sini juga yang ada kata gue. Ya, jadi takut gue. Gimana generasi nanti masih kecil-kecil itu bawa-bawa gear, bawa-bawa celurit. Gitu. Makanya. Dan ntar ditangkap. Dulu aja. Dulu mana pernah bawa-bawa sajam panjang. Paling yang kecil-kecil biar gak ketahuan gitu. Iya dulu tuh kayak takut banget tuh. Di Serang tuh termasuknya jarang tawuran ya. Kalau maksudnya berantem antar sekolah ada. Sering, cuman lu gak tahu. Tahu gua. Cuman maksudnya tawuran 2 kali, 3 kali. Biasanya kalau di sini ini dulu kayak ya STM kan paling kan. Aduh, jangan dah. Tapi emang dulu kan nggak pakai sajam kan? Iya, nggak se-Jakarta. Mm-mm. Kalau Jakarta kan udah ini banget lah, kayak udah tradisi ya. Kalau di sini kan ini. Dikumpulin di lapangan, ditentuin di mana. Ya ribut gitu aja, jebret. Udah ada salah satu yang ngaku kalah ya udah gitu. Minum dulu Mi. Ini di endorse nih. Di endorse. Kalau ada yang mulu. endorse ini podcast silahkan ke anak tongkrongan, anak komplek. Aduh, jangan ditiru ya guys. Jangan udah nggak beres banget. Tuh gue banyak banget pengalaman gue di dalam sana. Aduh, kok ceritain panjang. Itu rame tuh. Gue lanjutin ya. Yang mana? Masa lalu itu pas gue pulang itu. Yang mana nih? Yang motor tadi?
yang lo di Parah sih. Yang gue masalah pulang gua. itu dari Polres, gue pulang Lu ke Serang. langsung ke acara gue di Pandeglang ada acara. Yang itu Jalan kejadian alun. bukan, tapi Pas kejadian lo itu. enggak, kejadian yang lu tadi motor bukan, beda lagi. Beda. Terus Yang kejadian lo, gue lu ngegosip ya abis dari sana ya? bukan ngegosip, gue itu justru belum buka mulut dan belum ada yang tahu. Pas gue ke situ banyak banget yang nanyain gue, lo tau dari mana? Dari si Inot. Maksudnya gimana sih tau dari si Inot? Si Inot kan lagi sama gua. Dia kan masih megang Handphone, iya. Mungkin dia ngabarin dulu sempet. Parah juga si Inot ngegosip. Ya gue ceritain lah akhirnya. Gue sengaja gue tutupin. Itu sampai dosen kampus gue tahu loh. Anjing. Gue begitu, kan gue sempat cuti ya. Cuti semester pas masuk. Dosen gue. Waduh katanya. Waduh gue jadi kayak. Gue kan maksudnya kayak. Waduh. Maksudnya gue jangan sampai lah di dosen tahu gitu kan. Gak enak. Ya apalagi bisa gue mungkin bisa di DO kan gue mikirnya. Taunya tahu anjing. Karena kan gue waktu di ini lumayan. Maksudnya sama dosen ya. Karena di The Cafe ya kayak nyantai gitu ya. Waduh gue langsung aja. Bukannya bebas banget ya di kafe ya? Ya gak bebas. Cuman maksudnya bebas santai gitu. Kayak kadang kalau di luar ini mah kayak temen gitu. Ya cuman kan kagak enak juga Mi. Kayak Itu teman lu dua-duanya masih kuliah juga? Kalau masih kuliah. Masih si Ewing. Si Ewing mah satu kelas sama gue. Satu angkatan. Si Doyok tuh beda kampus. Cuman satu kosan sama gue. Gue aduh yok nyetirin. Udah di mana sih kosannya dulu? Di Bandungnya? Itu gue ngekos di yang di mana ya? Di Green Garden di Cikutra. Gitu waktu itu situ. Zaman itu. Waduh parah. Si Doyok nih. Mau aja ya. Cikutra, Taman Makam Pahlawan. Iya daerah situ. Iya dari situ ya. Awiligar. Belum. Awiligar mah ke atas ke ininya dekat kampus naik ke atas. Iya enggak. Ini kalau kampusnya. Kalau lu jalan dari mana lampu merah kan belok dari Suci itu belok kiri ke ini. Iya. Nah belok kanannya. Nah itu sejalan itu kan Cikutra tuh. Oh belok kanannya. Ya, Tuh rame banget sih sampai Jalaprang ya. Nah sebelumnya kan Jalaprang tuh. Ya itu juga makam pahlawan Jalaprang. Belok. Tuh rame banget sih Mi yang pada akhirnya maksudnya tahu kayak. Lu di mana sih dulu? Apanya? Di Tenas ya? Wah enggak lah Widya Tama. Oh Widya Tama. Jembatan. Dulu itu udah di Widya Tama gue. Parah. Rame ya gosipnya. Iya, Cikutra dong. Bener, iya di sini. Ini depan apa? Ada perumahan depan gang kampus. Itu di situ. Iya. Kosan gue. Tuh sampai waduh panjang lah. Gila ya. Kalau ini ngorek-ngorek dulu gitu. Ngorek apa? Ya masalah yang lama-lama gitu, yang suram-suramnya banyak banget. Iya, cuman jadi ya pengalaman aja sih akhirnya kesini kayak inget-inget dulu tuh kayak ketawa aja kayak aduh gitu parah ya ternyata gitu kayak. Coba lo ini bandingin, kalau misalkan inget dulu terus sama inget sekarang, yang kita ngelihat apa orang yang begitu, itu udah kita lewatin itu, tapi kita diam aja gitu enggak. Cuman maksudnya jadi kayak kita jadi lebih kayak apa ya kayak lu ngapain sih begitu gitu. Iya. Sama kayak ini Mi, sekarang gue paling sebel sama motor suaranya kenceng. Yang berisik kok lewat gitu kan. Aduh. Kan udah tua juga ya kuping gue kayak sakit. Masih ada ya di situ padahal udah dilarang loh apa. Banyak di sini Mi. Cuman gue pikir-pikir anjing dulu gue begini nih. Gitu. Seneng gue ngoprek-ngoprek dulu ya gitu ya. Parah gue bawa motor begitu juga. Kelakuan gue dulu gini. Sekarang gue dibales gitu kayaknya ya. Gara-gara kelakuan gue sendiri ya kan. Banyak yang diceritain sih kalau jangka rentang waktu yang ke belakang gitu. Wih banyak nih. Banyak banget buset. Pengalaman ini. Maksudnya ya mungkin apa ya. Ya itu akhirnya pengalaman itu yang buat kita sadar gitu kayak
ya banyak hal yang maksudnya kayak gitu-gitu nggak penting gitu, kayak buat ngapain sih lu gitu. Kecuali kalau pride ya, maksudnya ya misalnya kalau udah ini misalnya kebawa-bawa keluarga, nah itu beda urusan lah. Cuman kayak berantem kayak gitu, aduh nggak Gue penting. malu loh, gila. Kalau sampai keluarga tahu, dulu aja gue sampai gue tutupin tuh keluarga gue nggak tahu. Yang gue kabur ke Lampung, yang gue kabur ke Lampung gue pernah. Emang gara-gara apa lu? Kabur-kabur Yang kamu. ada di berita dulu. Apaan di berita anjing? Sempet gue nggak ini tahu apa? gua. Gue dapet potongan koran gitu. Terus? Gue gunting akhirnya, gue taruh yang kejadian SMA 17. Kenapa SMA 17? Adalah anak Jawara lah. Iya, ngapain? Masa hubungan sama lu tuh apa? Inisialnya Yang gak usah disebutin. ya A O. Wow. Iya. Di situ tuh kejadian ribut sampai melibatkan adalah orang-orang ternama lah orang tuanya. Sekarang udah meninggal sih orangnya. Iya, maksud gua lu di situ ngapain sampai kabur ke Lampung maksud gua? Gua ada di bagian orang itu yang sebut saja pelaku lah, orang di Lu ikut-ikutan maksudnya? Iya, di koran itu ada inisial nama gua. Dari mana belum tentu lu. Ya gua pelakunya orang yang Al-Mimi gitu. yang tertangkap itu ya udah pasti buka mulut dong. Ya iya. Sempet. Itu Gue malah nggak tahu ceritanya. Berdarah-darah itu peristiwa itu. Gue malah tahu yang berdarah-darah tuh ya si Bewok itu sih. Itu anak SMA sih, cuman tengil. Ributnya sama ada temen gue. Terus waktu gue sering nongkrong di alun-alun lah. Ada di rumahnya almarhum Ronald Boning. Di apa namanya? Aceng. Si Ai, ya, Haji Kasan. Fikar dulu zaman-zamannya itu. Bewok. Situlah almarhum Rebong. Itu ributnya gara-gara itu. Sampai disamperin. Itu anaknya baru keluar loh dari STM PGRI apa SMA ya? SMA PGRI apa? Baru dikeluarin beberapa minggu dia ke SMA 17. Itu pagi-pagi kita samperin pas hari Senin tuh, inget banget gua. Hari Senin pas upacara. Feeling gua itu, feeling anak itu nggak bakal ikut upacara dong. Akhirnya Di warung gitu ini. Gua ke stadion sama anak-anak. Ada yang bilang tuh orangnya tuh. Itu perkara apa sih ini? Perkara ribut doang. Ini berantem biasa nyambung gitu maksudnya. Nyambung. Ribut doang. Salahnya dia ada pakai sajam atau apalah. Dikit doang sih lukanya gitu. Cuman kan nggak terima ya namanya teman gitu. Ya udah. Samperin pagi-pagi. Ngelihat dia jalan sama rombongannya. Berapa orang? 4 orang apa 5 orang ya? Jalan, ada yang lihat tuh orangnya, kejar lah anak-anak kita itu ada 7 orang apa? Iya 7 orang. Kejar sama anak-anak, kaget dong dia, ada yang ngejar gua. Larilah ke dulu namanya GSG, Gedung Serbaguna, yang sekarang jadi Itu di Dukcapil. Oh di Dukcapil namanya sekarang. Di situ, kena lah di situ, ya abis lah di situ. Cep, gue gelap mata dong anak-anak. Lu apain aja? Ya. Pakai barang juga. Iya. Parah juga. Berapa kali namanya udah gelap, namanya kesel ya kan udah. Pokoknya anak ini abis nih. Habis itu teriak, ada kakaknya ternyata yang jaga di gedung itu. Kakak kandung. Terus larilah anak-anak. Rame tuh polisi segala macem pada ngejar kan. Ada Korwil apa Polwil yang di stadion itu? Yang gimana? Korwil apa ya?
Ini mana? Koramil. Ini mana sih? Stadion pas masuk. Pas mau masuk. Gedung Golkar kan? Nah, Gedung Golkar sebelah Masuk. ininya. Duh gue gak tahu. Ada di situ. Sekarang udah gak ada kayaknya kan? Yang dulu servis laptop apa komputer atau apa gitu di situ. Terus rame itu. Kok cepet amat nyampenya? Maksudnya ini. Denger kali. Kan rame itu. Terus teman-teman gue itu pada larinya ke arah lampu merah Ciceri. Nah di situ 2 orang teman gue kena. Almarhum Ronald Boning sama ada inisial J teman gue yang sekarang di Jakarta di Priuk. Kena tuh di situ. Dimasak lah dia di situ. Oh dimasak? Kena sama masa ya dimasak lah. Jadi gue larinya sama teman-teman gue itu. Gue ke arah Penancangan lewat kuburan. Masuk kuburan lu. Masuk kuburan gue sempet di gini-giniin sama warga sama Koramil tapi dia agak jauh. Gue lemparin kan sejam gue. Ini lu buang. Ya, itu jadi di foto juga itu sebagai barang bukti kan ada. Apanya? Sajamnya maksudnya. Sajamnya apa orangnya? Sajam gua. Emang temuin sajam lu? Ketemu lah. Tapi orangnya nggak ada. Rame banget dan gue banyak apa ya kuburan duri-duri segala gitu. Tapi emang gue nggak ngelewatin kuburan gue gitu ya. Cuman banyak ilalang atau apa segala macam. Kan lu kagak keurus. Banyak tembok-tembok yang tanggung-tanggung sih namanya lari takut ya. Cepet banget. Udah kagak mikir udah. Gue loncatin itu. Akhirnya gue selamat lah gue. Hubungin teman gue. Gue gini. Gue lari ke taman dulu. Ke taman ke teman gue. Terus ke PCI. Ke tempatnya Ake itu. Akhirnya gue ke Lampung. Itu di hari yang sama lu ke Lampung? Bukan. Berapa hari? Selang berapa hari? Selang berapa hari. Itu nggak cuma sampai situ loh Dan. Cepet banget itu polisi. Udah sampai di Merak. Merak Bakahuni. Nah terus lu gimana? Lu kan gua itu naik dari bawah. Dari bawah kapal tuh. Bukan dari atasnya. Gue bayarnya dari bawah yang orang mobil masuk itu. Iya mobil. Nah gue turun di kapal itu temen gue bilang, Mi kayaknya ini Oskep ini. Namanya dia juga nggak tahu kan muka kita kan. Ya kan ada harusnya biasanya kan. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, terus apaan ciri-ciri doang? Inisial kan banyak. Emang dicekin maksudnya kayak KTP apa gitu? Enggak. Nah ya, itu. Kan tahunya dari mana berarti? Makanya itu random kan berarti. Ya gue juga mikirnya nggak bakal ada yang tahu. Dari sekian banyak orang kan dia bingung juga pasti kalau lu nggak punya ini kan foto. Dan akhirnya gue naik bis yang dari gue mohon tuh naik bis yang dari bawah itu yang dari kapal itu. Oh langsung naik bis dari dalam situ lu gini. Dari situ banyak polisi. Entah pikiran gue atau bener ya. Tapi dia nyari-nyari sih sampai keliling. Tapi masuk ke bis nggak? Bisnya stopin nggak? Nggak ngelihat dari ini luar gitu-gitu doang. Gue di bawah itu apa sih? Tapi namanya? Kata gue mah itu mah berarti ini ada foto pasti. Seenggaknya ciri-ciri. Mungkin. Tapi gue ngerasa feeling gue nggak bakal kenal nih. Foto gue juga mungkin nggak ada. Terus lu ada di bis gini ya? Apa lu ngumpet? Di bawah, pas di bawah tangganya itu. Kan tangga itu kan agak dalam kan yang di bawah. Bagian bawah banget. Taunya pasti buka. Ciluk bahaya lo. Ya bilang aja gue pengamen. Wah, ya ini fotonya. Udah lama banget itu Dan gue di Lampung itu sampai itu beres akhirnya damai itu. Untung orangnya nggak meninggal Dan. Yang gue iniin untung orangnya nggak meninggal. Jadi kalau yang sama kejadian bewok beda kan? Beda lagi. Makanya gue nggak tahu itu cerita yang itu. Beda lagi. Damai ya, si bewok juga sama aja. Damai ya. Ya damai, cuman damai begitu. Kalau almarhum Bedo kan tetap nggak terima. Iya. Aduh. Terus damai, udah jadinya maksudnya ya udah gitu. Ya itulah dari pengalaman itulah yang bikin gua udahlah. Capek Bumi. Iya. Udah berhenti gua.
Dari situ udah. Terus pas lu berhenti si Bekok nggak ada yang ngebelain lagi ntar kalau berantem. Kagak lah. Kemarin si Bekok katanya kalau Ya kali ada masalah, ada gua enggak. Janganlah. Kan si Bekok bilang kalau gue dipalak kayak gue ngadu ke Mimi gitu. Gua tuh sebenarnya nggak punya masalah dan sama orang gua. Serius. Sama Mi, Gua cuman tuh kadang ikut-ikutan tau gak lu? Ngebantu. Iya. Gua demi Allah demi apapun nih, gua nggak pernah punya masalah sama orang. Makanya gue juga sering nih, maksudnya kayak temen ya gitu, kayak udah gitu kayak gimana ya? Ya mungkin masih ini juga kali, masih jiwa-jiwa. Dipikir-pikir suram, gue pengen banget gitu kalau misalkan ada teman-teman gue yang pernah adu fisik sama gue yang belum gue ketemu atau dia masih dendam atau apa, gue pengen sih gue ketemuin langsung, gue minta maaf gini kejadian yang lama udah hilangin aja. Iya sih, tapi maksudnya kayaknya orang-orang itu juga emang masih, maksud gue kayaknya ya udahlah, apa masih ada ya maksudnya yang dendam. Kayaknya sih enggak sih. Ya Feeling gue, soalnya semakin orang bertambah usia itu pikirannya semakin dewasa, dia juga bisa lah ngiklasin kan. Nggak mungkin sih kalau misalkan nyimpen dendam terus, nggak nyaman juga sih hidupnya. Iya sih. Iya kan? Iya. Itulah yang gue rasain gitu. Iya kayak maksudnya kita makin tambah umur kayak udahlah kayak pengen yang lempeng-lempeng aja gitu, yang maksudnya kita lempeng aja tuh udah banyak pikiran, banyak beban, apalagi mau yang aduh begitu gitu lagi kan, kayak aduh udah capek. Mi udah masih banyak ya sebenarnya kalau mau diinin, cuman banyak banget. Ntar lah, lu kan mau keundangan gitu. Ya jadi. Kayak enggak di sini nggak jadi. Pokoknya gue udah ilangin lah yang begitu-begitu. Gue udah nggak mau lagi gue angkat tangan nih. Udah nggak mau lagi. Soalnya takut apes dan. Takut apes suatu saat kita. Ini apes lah yang gue takutin sekarang. Pasti ada, maksudnya ya udahlah. Soalnya gue percaya apa yang kita lakuin itu ya bakal balik lagi ke kita sih gitu. Buat ya, gue percaya gitu itu. Kayak karma itu nanti berjalan dengan sendirinya ya, tanpa kita sadarin ya. Iya, pasti. Ya lah Mi, gitu aja lah. Ntar kalau ada waktu lagi kita ngobrol lagi. Oke, thank you. Sama bewok ya, ngobrol sama Sinot. Boleh. Ya udah guys, gitu aja ya. Makasih Mi udah datang. Sama-sama dan studionya enak ya. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.